Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jiana Nafisa Simbolon dengan NIM 0712313118 Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Ilmu Komputer semester 3. Di sini saya ingin membuat video tentang strategi pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Saya dengan dosen pengampu Ibu Rini Halila Nasution MT. Berikut adalah daftar isi yang akan dibahas di dalam video strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah definisi strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yang kedua, prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yang keempat, contoh penerapan strategi pembangunan berwawasan strategi. Yang kelima, tantangan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Yang keenam, contoh konkret penerapan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam konteks pembangunan di Indonesia. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yaitu yang pertama, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan didasarkan beberapa prinsip kunci. Yang pertama, prinsip berkelanjutan sustainability. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational equity. Generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Yang ketiga, prinsip keadilan intragenerasi atau intergenerational equity. Manfaat dan beban pembangunan harus didistribusikan secara adil di antara beberapa kelompok masyarakat. Keempat, prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Jika terdapat ketidakpastian ilmiah mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, maka tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari resiko yang tidak dapat diterima. Yang kelima, prinsip pencegahan atau prevention principle. Lebih baik mencegah kerusakan lingkungan daripada mengatasinya setelah terjadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab bersama atau common but differentiated responsibilities. Atau semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, tetapi negara-negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena kontribusi mereka yang lebih besar terhadap masalah lingkungan global. Yang ketujuh, prinsip partisipasi masyarakat atau public participation. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, integrasi lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan, yaitu pertimbangan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam semua tahap perencanaan pembangunan, mulai dari perencanaan awal hingga akhir, pelaksanaan dan pemantauan. Ini meliputi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, pengembangan teknologi ramah lingkungan.
investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. 3. Penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan untuk menghindari pemborosan dan kerusakan lingkungan. Ini termasuk pengelolaan hutan, perikanan, dan air secara lestari. Yang keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi gas rumah kaca sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Yang kelima, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang baik sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Ini meliputi pengurangan daur ulang dan pembuangan limbah secara aman. Yang keenam, konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini meliputi perlindungan habitat, spesies, dan genetik. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Yang ke-8, kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, contoh penerapan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, pembangunan kota hijau atau Green City. Kota hijau dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan fokus pada transportasi publik, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang efektif. Yang kedua, pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan pangan yang cukup tanpa merusak lingkungan, dengan fokus pada pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta konservasi tanah dan air. Yang ketiga, pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dengan fokus pada perlindungan alam, budaya, dan ekonomi lokal. Kelima, tantangan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Meskipun pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu yang pertama, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Seringkali terdapat konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Menemukan keseimbangan antara keduanya merupakan tantangan yang signifikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menghambat upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya dan teknologi. Kurangnya sumber daya dan teknologi dapat menghambat implementasi strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru bagi pembangunan berwawasan lingkungan, karena dapat memperburuk masalah lingkungan yang sudah ada dan menciptakan masalah baru. Selanjutnya yang keenam, contoh konkret penerapan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam konteks pembangunan di Indonesia. Yang pertama, prinsip keberlanjutan atau sustainability, pengembangan energi terbarukan. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya energi terbarukan seperti matahari, angin, panas bumi, dan hidro. Alih-alih terus bergantung pada energi fosil yang terbatas dan merusak lingkungan, yaitu minyak, bumi, dan batu bara. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan melalui berbagai program dan insentif. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan karena memastikan ketersediaan energi untuk generasi mendatang tanpa mengandalkan sumber daya yang cepat habis dan mencemari. Hubungannya dengan prinsip adalah pengembangan energi terbarukan secara langsung mendukung prinsip keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.
Yang kedua, prinsip keadilan antar generasi intergenerational equity. Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, yaitu contohnya, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Upaya konservasi hutan seperti penanaman kembali hutan atau reboisasi, perlindungan kawasan konservasi dan penegakan hukum terhadap penebangan liar, bertujuan untuk melindungi kekayaan alam ini bagi generasi mendatang. Hubungannya dengan prinsip adalah konservasi hutan dan keanekaragaman hayati memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sumber daya alam ini, seperti udara bersih, air bersih, dan keanekaragaman hayati yang lestari. Intergenerational equity. Program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat dari keberadaan kawasan konservasi ini, dapat berupa pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan pengembangan usaha yang ramah lingkungan. Hubungannya dengan prinsip adalah program ini memastikan bahwa manfaat pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal yang seringkali paling terdampak oleh kebijakan pembangunan. 4. Prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Pengelolaan sampah plastik, yaitu contohnya, meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh mengenai dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah plastik. Ini merupakan tindakan kehati-hatian untuk mencegah potensi dampak negatif yang belum sepenuhnya dipahami. Hubungannya dengan prinsip adalah kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengambil tindakan pencegahan meskipun masih ada ketidakpastian ilmiah mengenai dampak penuh dari sampah plastik. Yang kelima, prinsip pencegahan atau prevention principle. Pengendalian pencemaran air. Contohnya adalah pemerintah Indonesia menerapkan berbagai peraturan dan standar untuk mencegah pencemaran air dari industri dan kegiatan lain. Ini meliputi pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan pertanian, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan. Hubungannya dengan prinsip adalah upaya pencegahan ini lebih efektif dan lebih murah daripada upaya untuk membersihkan pencemaran air setelah terjadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab bersama. Common but differentiated responsibilities, yaitu partisipasi dalam perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Contohnya, Indonesia aktif berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang perubahan iklim, seperti perjanjian Paris, meskipun kontribusi Indonesia terhadap emisi gas rumah kaca lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hubungannya dengan prinsip adalah partisipasi dalam perjanjian internasional ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah lingkungan global. Meskipun dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda antara negara maju dan berkembang. Yang ketujuh, prinsip partisipasi masyarakat atau public participation. Musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan. Contohnya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, seringkali dilakukan musyawarah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan yang berkelanjutan di daerah mereka. Hubungannya dengan prinsip adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya adalah pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu keharusan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang. Berikut adalah gambar tentang sustainability.
PBB merancang SDGs atau Sustainable Development Goals 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan dengan 17 tujuan dan 169 target. Kita bahas lengkapnya yuk. Dari 17 tujuan tersebut, PBB memiliki beberapa fokus sustainability mengenai pariwisata, lingkungan, dan keberlanjutan. Pertama, air bersih, sanitasi yang layak, energi bersih, dan terjangkau. Jadi kita harus efisiensi penggunaan air dan hemat energi ya. Kedua, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Contohnya mendukung penanaman pohon dan kelola sampah dengan baik. Ketiga, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada limbah dan zat kimia yang mencemarkan lingkungan. Keempat, penanganan perubahan iklim dan ekosistem lautan serta daratan demi menjaga keberadaan habitat alami. Jadi yuk kita dukung goals tersebut dengan menjadi travel better. Di negeri ini, kesadaran untuk menjaga lingkungan masih belum sepenuhnya menyentuh hati setiap orang. Masih banyak orang-orang tanpa rasa peduli membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya. Seolah-olah tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi bagi lingkungan dan kehidupan di sekitar mereka. Pencemaran sungai akibat sampah telah menjadi masalah yang semakin mendesak di banyak tempat di seluruh dunia. Di sepanjang aliran sungai, kita sering menemui pemandangan yang menyedihkan. Botol plastik, kantong kresek, dan berbagai jenis sampah lainnya mengapung, mencemari air yang seharusnya bersih dan jernih. Akibatnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan keberlanjutan bagi masyarakat, kini terpaksa tercemar dengan tumpukan sampah yang menyebar di sepanjang pinggiran. Fenomena ini merupakan cerminan dari ulah manusia itu sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung alam, namun justru menjadi penyebab kerusakan yang signifikan. Kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan sangat diperlukan agar kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pencemaran terhadap kesehatan dan lingkungan sangatlah krusial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pencemaran perlu diterapkan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga. Sekian hasil dari tugas video saya untuk memenuhi tugas UAS akhir semester. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.